Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam editorial Media Indonesia. Pemirsa, hasil penggunaan dan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang selalu tak maksimal patut dipertanyakan. Faktanya pengelolaan keuangan negara masih menjadi persoalan klasik yang terus saja berulang dari tahun ke tahun sehingga masyarakat hanya mendapatkan ampas. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 28 September 2024 dengan tema Akhiri Pemborosan Belanja Pegawai bersama saya Yohana Margareta, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Pagi ini juga telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi ya. Bung Kohar, sebelum kita membahas ulasan dari editorial kali ini, kami juga akan mengulas pemirsa terkait dengan headline utama yang ada di Media Indonesia terbitan cetak hari ini ataupun juga e-paper ya. Ya. Sabtu terbit cetak. E-paper, ya. E-paper ya. Terbit, Oke. tapi tidak cetak. Tidak cetak. Ya. Baik, Bung Kohar, ada beberapa headline yang menarik ini. Yang pertama, dunia harus akui Palestina sekarang. Ya, ini adalah quote atau statement dari Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno Marsudi di sidang ke-79 Majelis Umum PBB yang menyerukan kepada dunia, inilah saat yang paling tepat untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Apa ia harus menunggu seluruh warga Palestina menjadi pengungsi? Apa ia harus menunggu 100.000 orang terbunuh oleh kekejaman Israel? Tentu saja tidak. Karena itu supaya kita atau bangsa di dunia menunjukkan komitmen yang tegas, yang jelas, maka saatnya adalah mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat, berdampingan secara damai dengan Israel. Jadi solusi dua negara. Itu pula yang disampaikan oleh Arab Saudi tentu saja. Ya, tapi Israelnya yang masih alot ya untuk memenuhi itu ya. Ada 14 negara yang tidak setuju Palestina merdeka. Salah satunya adalah Israel, Amerika Serikat, Papua Nugini, Argentina, Paraguay dan beberapa negara. Ya, baik. Yang kedua tadi soal Palestina, yang kedua adalah headline terkait melecut pemilih pemula mengerek mutu pilkada. Ya, jadi pemilih pemula ini kan selalu menjadi magnet. Mereka kaum yang fresh, yang katakanlah belum pernah terisi oleh doktrin-doktrin tertentu atau jejalan-jejalan tertentu, sehingga dengan pikiran yang masih fresh, diharapkan mampu menerima dan menyaring secara fresh pula ide-ide besar, gagasan-gagasan besar yang dibawa oleh para calon, para kandidat. Sehingga dengan ide yang segar, dengan kemampuan dalam mencerna gagasan-gagasan, maka mereka diharapkan mampu memilih secara cerdas dan mampu menjadi agen bagi pelaksanaan demokrasi. Sehingga kalau pemimpinnya mendapatkan pemimpin yang hasil pemilihan penyaringan berdasarkan visi misi yang jelas, maka ya tentu saja hasilnya akan pasti diharapkan lebih baik. Apalagi sebenarnya PR mendasarnya adalah membuat mereka mau memilih itu. Iya, itu adalah salah satu tantangan yang sekarang ada, karena biasanya kan pemilih pemula itu begitu dijejali oleh berbagai macam atau ditakut-takuti ya, bahwa pilkada ini buat apa milih dan seterusnya, maka ya diajak untuk apatis. Ya, itu ya tentu saja jangan mau, karena ini adalah kesempatan justru untuk mengubah keadaan. Baik. Terima kasih Bung Kohar untuk headline-nya, dan kita masuk ke editorial kali ini dengan tema Akhiri Pemborosan Belanja Pegawai, di mana anggaran negara jelas tidak mudah. Justru karena itulah aparatur sipil negara harus selalu di-upgrade kemampuan mereka secara periodik agar kian profesional dalam mengelola keuangan negara. Ya, ini adalah masalah klasik. Jadi sudah anggaran belanja itu sesak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini di daerah banyak justru dimanfaatkan untuk belanja pegawai, untuk membiayai pegawai-pegawai yang di beberapa tempat itu justru membiayai pegawai honorer, yang posisi mereka itu sebetulnya bisa digantikan, tidak penting-penting amat. Katakanlah misalnya untuk hal-hal yang bersifat administratif, yang bisa dikerjakan oleh satu orang atau satu orang bisa mengerjakan 5 pekerjaan. Tetapi ini 5 pekerjaan dikerjakan oleh 10 orang. Ada di sebuah kabupaten yang honorernya sangat besar sekali. Tentu ini akan membuat anggaran negara, terutama yang transfer dana ke daerah, itu akan digunakan
untuk belanja pegawai, dan ini adalah masalah menahun. Masalah yang klasik yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang komprehensif. Maka editorial meminta bahwa ini harus menjadi atensi yang sangat serius. Mumpung lagi perhelatan pilkada, yakinkan bahwa nanti calon kepala daerah ini adalah calon kepala daerah yang mampu memberikan solusi bagaimana anggaran yang sudah sedikit itu bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan rakyat. Betul, karena prioritasnya adalah untuk rakyat itu sendiri. Sebelum kita ulas lebih lanjut lagi, Bung Kohar, kita akan saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini. Akhiri pemborosan belanja pegawai. Mengelola anggaran negara jelas tidak mudah. Justru karena itulah aparatur sipil negara selalu di-upgrade kemampuan mereka secara periodik agar kian profesional dalam mengelola keuangan negara. Itulah mengapa saat kita mendapati bahwa penggunaan dan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau Pemda selalu tidak maksimal. Kita patut bertanya, apa hasil upgrading yang digelar secara periodik untuk para pengelola keuangan negara? Sebab faktanya pengelolaan keuangan negara masih menjadi persoalan klasik yang terus saja berulang dari tahun ke tahun. Anggaran belanja sebagian besar habis untuk belanja pegawai, baik untuk gaji maupun bonus. Akibatnya, masyarakat hanya mendapatkan ampas. Idealnya, belanja negara yang didistribusikan ke daerah digunakan untuk program-program yang memberi kemajuan bagi daerah. Misalnya, untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang memberi manfaat besar bagi rakyat daerah itu seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah itu. Anggaran bukan semata untuk melayani dan menyervis pegawai dan memberi bonus saban tahun buat mereka. Namun kritik bertubi-tubi ihwal penggunaan anggaran itu seolah tidak digubris. Buktinya, sejumlah pemerintah daerah masih gemar menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai dan bonus pegawai. Celakanya, Pemda yang melakukan itu justru yang APBD-nya sebagian besar bergantung pada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Maka, jadilah anggaran negara yang dikumpulkan secara susah payah itu lebih banyak dimanfaatkan untuk sedikit orang, bukan sebanyak-banyaknya orang. Padahal, pemerintah pusat menyalurkan dana ke daerah sekitar 26% sampai 47% untuk wilayah yang pendapatan asli daerah atau PAD-nya kuat. Untuk daerah ber-PAD sedang, dana transfer dari pusat mencapai 52-60% dan untuk wilayah yang fiskalnya rendah diberikan 63% sampai 90%. Tapi daerah dengan dana transfer dari pusat 63% sampai 90% inilah yang justru paling banyak menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai. Besarannya bisa mencapai 60% dari anggaran yang diterima. Bahkan ada yang lebih dari itu. Akibatnya, masyarakat hanya mendapat ampas. Celakanya lagi, di beberapa daerah, anggaran itu ludes untuk membiayai tenaga honorer yang jumlahnya melampaui jumlah aparatur sipil negara atau ASN. Lebih celaka lagi, para tenaga honorer yang jumlahnya jumbo itu bukan mereka yang memiliki keahlian khusus, seperti guru, dokter, atau perawat yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas. Tenaga honorer ini sebagian besar justru tenaga administrasi dan umum yang tidak jelas kriteria keahlian dan fungsinya. Mengapa tenaga honorer sampai membludak? Mereka umumnya karena bawaan pejabat yang memenangi pilkada. Bisa jadi mereka tenaga titipan dari tim sukses atau anggota tim sukses itu sendiri. Namun saat pejabat tersebut lengser, tenaga honorer tersebut tetap bertahan dan tidak ikut lengser. Di saat yang sama, pejabat yang baru datang membawa gerbong honorer sendiri. Jadilah tenaga honorer membludak sehingga menjadi beban Pemda tersebut, bahkan pemerintah pusat untuk membayar keberadaan mereka. Di tengah APBN yang tengah ngos-ngosan saat ini, pemborosan anggaran untuk belanja pegawai sudah saatnya di-stop.
Pemerintah daerah harus mengurangi jumlah tenaga honorer mereka, apalagi tenaga honorer yang tidak mendesak keberadaannya. Selain itu, sudah saatnya pemerintah di daerah berpikir dan bertindak kreatif untuk bisa menciptakan peluang yang bisa menarik investasi swasta, sehingga PAD-nya bisa terdongkrak. Dengan demikian, mereka tidak terus bergantung pada kucuran dana pemerintah pusat. Mendagri sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk daerah tidak cukup hanya mengeluhkan dan memarahi daerah dalam manajemen keuangan daerah ini. Mendagri dan jajarannya sudah semestinya memiliki terobosan dan panduan untuk mengatasi masalah menaun ini. Mesti ada terobosan radikal untuk menemukan solusi. Kalau anggaran terus-menerus habis buat belanja dan bonus pegawai, kapan anggaran buat rakyat? Kapan program buat rakyat bisa terrealisasi? Indonesia masih butuh banyak anggaran untuk mengatasi pengangguran, stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan infrastruktur. Jangan pula anggaran yang sudah cekak itu dihabiskan untuk menyervis mereka yang mestinya mengabdi untuk rakyat dan negara. Di editorial untuk kali ini dan kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi dan berinteraktif bersama kami, namun kita akan Ya pemirsa, sebelum kita membahas editorial kali ini bersama Bung Abdul Qohar, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung melalui line telepon kami. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Qohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tasrik, tanggapan Anda Pak. Ya, akhiri pemborosan belanja pegawai ya. Biasanya dalam postur APBN dan APBD, Bang Qohar, yang sehat itu adalah belanja pembangunan lebih banyak ketimbang belanja rutin atau belanja pegawai. Ketika di APBN dan APBD ditemukan lebih besar jumlah belanja rutin atau belanja pegawai, maka dinyatakan postur APBD dan APBD itu kurang sehat. Karena apa? Karena kondisi yang sesungguhnya yang ada dalam undang-undang itu adalah undang-undang anggaran itu di APBN itu harus sudah ada 20% untuk pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, pada kenyataannya itu di daerah-daerah lebih banyak tersalur untuk belanja pegawai. Kalau ini dibiarkan, kita lihat kadang-kadang ada yang bersifat fisik, tetapi itu tidak tepat sasaran. Misalnya pembangunan kereta cepat dari APBN itu, Bang Qohar, kata pemerintah atau presiden itu dana pihak ketiga atau dari luar. Ternyata kan yang terbukti menggunakan APBN. Sementara ada adik-adik kita di sekolah di daerah-daerah yang menyeberang jembatan itu menggunakan tali, yang itu sangat membahayakan. Nah, kuncinya adalah bagaimana DPR RI dan DPRD kabupaten kota maupun provinsi itu harus selektif dalam menyetujui anggaran baik APBN dan APBD supaya kepentingan masyarakat itu lebih diutamakan daripada kepentingan pegawai. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin sedikit saja tanggapannya Bung Qohar. Iya, jadi apa yang dikatakan Pak Tasrik benar bahwa belanja yang sehat, APBN yang sehat, yang berfungsi untuk menjadi stimulus bagi kebangkitan ekonomi baik di pusat maupun daerah adalah anggaran yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan publik, pembangunan infrastruktur dan seterusnya, kepentingan pendidikan, kesehatan di suatu wilayah, urusan stunting. Tetapi ini faktanya yang kita temui adalah ketika anggaran itu ditransfer dari pusat ke daerah, kan ada 3 tuh yang PAD-nya atau pendapatan asli daerahnya rendah atau kurang kuat, itu biasanya dapat dana transfernya 26% sampai sekian. Lalu kemudian yang sedang, nah yang tinggi ini ada yang sampai 90% itu tergantung pada pusat. Cilakanya ketika dana sudah ditransfer,
yang mestinya 60% lebih itu digunakan untuk pembangunan, untuk publik, faktanya justru 60%-nya digunakan untuk belanja pegawai. Ini yang repot. Nah, lalu kemudian strategi apa yang harusnya dilakukan ya? Apalagi ini kan momen pilkada dan juga ada transisi pemerintahan baru agar lebih efektif seperti apa? Kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Langsung saja Bung Kohar, dengan catatan-catatan Media Indonesia tadi, apa sebenarnya langkah jitu yang harus dilakukan mumpung ini ada momen pilkada, ada pemimpin-pemimpin baru nanti, apa yang mungkin harus disosialisasikan atau didorong begitu ya? Problemnya adalah komitmen. Di sini komitmen itu diharuskan kuat dari para calon pemimpin kepala daerah. Bayangkan ada sebuah daerah di sebuah kabupaten yang jumlah honorernya itu sampai 4.490-an. Padahal jumlah ASN-nya cuma 4.010. Artinya honorernya itu 400 lebih banyak. Dan honorer yang banyak itu mereka menumpuk pada pekerjaan-pekerjaan yang administratif. Yang sebetulnya itu bisa dikerjakan oleh ASN yang ada. Nah, kenapa sampai muncul honorer yang banyak itu? Karena mereka waktu kampanye pilkada berjanji, nanti kalau saya menang kamu saya rekrut. Atau ada titipan dari tim suksesnya. Atau tim suksesnya itu sendiri, sudah kamu jadi tim sukses saya. Nanti kalau saya menang kamu saya jadikan pegawai honorer. Antara ini apa yang namanya Bung Kohar ya. Di satu sisi ya oke itu janji, tapi ketika ada penumpukan, perspektif lainnya adalah itu harus juga ada apa ya, untuk lapangan pekerjaan nggak sih? Lapangan pekerjaan kan banyak. Itu menjadi tugas dari pemerintah daerah, menjadi tugas dari pemerintah pusat untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak semuanya harus menumpuk menjadi pegawai, menjadi amtenar, menjadi pegawai yang digaji oleh negara. Cara singkat dan praktis mungkin ya? Iya, pemerintah daerah datangkan investasi. Kalau selama ini ada prinsip-prinsip kalau bisa lama mengapa dipersingkat dalam izin usaha, ubah pola itu, cara berpikir itu. Jadikan bahwa izin berusaha, kemudahan untuk investasi itu menjadi prioritas utama. Dengan begitu, daerah itu akan menyedot PAD, akan mendapatkan PAD yang besar, sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Nah, begitu PAD-nya itu cukup, maka akan banyak pembangunan yang bisa dilakukan. Akan ada jembatan yang bisa menghubungkan antara daerah satu dan daerah yang lain, sehingga ketika anak-anak mau berangkat sekolah tidak harus melalui jembatan yang potensial untuk putus ketika terjadi bencana banjir. Ya, jadi ASN atau pegawai ini bukan sekedar tempat praktis untuk pemenuhan janji saja. Jadi ada komitmen satu, dan yang kedua ada kreativitas. Kreativitas untuk mendatangkan investasi, untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Baik, terima kasih Bung Kohar untuk ulasan pada pagi hari ini. Kita kawal bersama seperti apa kemudian komitmen itu bisa terwujud ya dengan para pemimpin baru yang nanti terpilih. Dan pemirsa, Mendagri sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk daerah tidak cukup hanya mengeluhkan dan juga memarahi daerah dalam manajemen keuangan daerah, dan seharusnya memiliki terobosan dan juga panduan untuk mengatasi masalah menaun ini. Indonesia masih butuh banyak anggaran untuk mengatasi pengangguran, stunting, pendidikan, kesehatan, dan juga ketimpangan infrastruktur. Jangan pula anggaran yang sudah cekak itu dihabiskan untuk menyervis mereka yang mestinya mengabdi untuk rakyat dan juga negara. Demikian editorial kali ini, saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV